Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Utama Gunawan Putra, beserta rekan saya Alfira Gisna. Pada kesempatan kali ini, kami berdua selaku perwakilan tim makro akan menjelaskan rencana wilayah dan kota Kabupaten Rembang. Berikut adalah daftar anggota kelompok Kabupaten Rembang. Kita masuk bagian pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang didasari oleh masalah yaitu kemunduran sektor perekonomian serta investasi yang tidak stabil. Lalu ada ketimpangan pendapatan sehingga pendapatan penduduk tidak merata pada tiap-tiap kecamatan. Di samping masalah tersebut, Kabupaten Rembang juga memiliki sosial budaya masyarakat yang beragam, yakni kebudayaan Tionghoa, kebudayaan masyarakat pesisir dan pegunungan yang memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Masyarakat yang dominan merupakan usia produktif, serta potensi wisata yang beragam, menyebabkan diperlukannya perencanaan pada wilayah Kabupaten Rembang untuk dapat mengembangkan potensi dan juga mengatasi permasalahan yang ada. Tujuannya yaitu merumuskan konsep rencana pengembangan wilayah dan perkotaan untuk jangka waktu 20 tahun mendatang, yaitu tahun 2021 hingga 2041, dengan 5 sasaran sebagai berikut. Selanjutnya, posisi Kabupaten Rembang dari konstelasi wilayah. Secara makro, Kabupaten Rembang merupakan kawasan yang berpotensi dalam mendukung kelautan sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten maupun kecamatan seperti Kabupaten Blora, Pati, dan lain-lain. Dalam skala meso, peran Kabupaten Rembang di kawasan Paku Jembara sebagai subpusat karena memiliki jalan arteri, sedangkan pusat tetap berada pada Kabupaten Kudus. Kabupaten Rembang memiliki 14 kecamatan, di mana di dalamnya terdapat 10 kawasan perkotaan. Pada tahun 2019, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Rembang mencapai 635.796 jiwa, di mana kepadatan penduduk yaitu 627 jiwa per kilometer persegi. Berikut adalah kerangka pikir kelompok makro. Bagian kedua yaitu rencana wilayah. Isu wilayah 1. Isu wilayah ini didasari oleh permasalahan yaitu kurang optimalnya infrastruktur untuk mendukung agrikultur, lalu fisik alam tidak mendukung pengembangan agrikultur, serta daya sebar sektor industri pengolahan terganggu. Akibatnya, dampak permasalahan yang timbul sebagai berikut, di mana permasalahan di masa mendatang yaitu pemusatan beban lingkungan pada suatu titik pertumbuhan, serta urbanisasi tidak terkontrol akibat pemusatan lokasi pertumbuhan. Maka dari itu, kami menemukan isu yaitu minimnya infrastruktur dasar penunjang kawasan sentra agrikultur, ditandai dengan minimnya daya sebar perekonomian, serta kapasitas produksi yang hanya mampu mencukupi daerahnya sendiri, dengan konsekuensi perencanaan sebagai berikut. Isu wilayah 2 didasari oleh permasalahan yaitu rendahnya kualitas SDM dan kemiskinan peringkat 7 di Jawa Tengah, lalu sektor andalan yang tumbuh lambat, serta ketimpangan perekonomian dan kependudukan yang berdampak pada kurang optimalnya perekonomian Kabupaten Rembang, dengan dampak permasalahan yang ditimbulkan sebagai berikut. Lalu, permasalahan yang muncul di masa depan yaitu ketimpangan wilayah akibat perbedaan pertumbuhan, serta pergeseran sektor ekonomi diiringi penurunan pekerja pertanian. Maka dari itu, isu utama yang kami rumuskan adalah rendahnya kontribusi perekonomian Kabupaten Rembang ditandai dengan rendahnya nilai tambah Kabupaten Rembang dibandingkan wilayah makro serta kinerja perekonomian yang belum mandiri, dengan konsekuensi perencanaan sebagai berikut. Berdasarkan dua isu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul 3 skenario. Selanjutnya, tujuan dan sasaran wilayah. Berdasarkan dua isu utama yang telah dijelaskan, maka muncul tujuan yaitu terwujudnya interdependensi sistem keuangan yang mendukung pengembangan perekonomian inovatif dan berdaya saing untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang pada tahun 2041. Dengan dua sasaran, yang pertama, peningkatan kontribusi melalui penguatan sektor ekonomi lokal wilayah Kabupaten Rembang dan pengembangan sektor perekonomian lokal berbasis teknologi, serta penguatan infrastruktur pendukung kawasan agrikultur dalam menunjang kapasitas produksi pada lingkup regional maupun interregional. Dengan dua strategi turunannya yaitu, pertama, pengembangan kawasan berbasis sumber daya lokal, yang kedua, optimalisasi infrastruktur pendukung pengembangan kawasan agrikultur dan penguatan interaksi desa kota, serta pemanfaatan teknologi guna mendukung pengembangan kawasan agrikultur, di mana kami menawarkan dua konsep yaitu pengembangan ekonomi lokal partisipatif dan terpadu, serta pengembangan interdependensi desa kota. Konsep pengembangan wilayah, yang pertama, pengembangan ekonomi lokal partisipatif dan terpadu, di mana konsep ini menekankan pada inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal.
Lalu ada konsep pengembangan interdependensi desa kota, di mana model pengembangan dari bawah sebab jaringan jalan penghubung baik antar kawasan perkotaan maupun perkotaan pedesaan sudah ada dan cukup, namun interaksi keruangan di dalamnya masih lemah. Selanjutnya, rencana wilayah. Pertama, rencana sistem keruangan. Berikut adalah peta rencana sistem keruangan Kabupaten Rembang tahun 2021 hingga 2041. Sistem keruangan digambarkan melalui orde kawasan perkotaan yang menunjukkan hierarki antar kawasan. Pada rencana ini dilakukan promosi orde kawasan perkotaan yang berupa penaikan kelas orde dari orde ketiga ke orde kedua. Strategi yang kedua yaitu rencana BWP. Wilayah perencanaan terbagi ke dalam 8 bagian wilayah perencanaan yang didasari pada keseimbangan fungsional, di mana BWP 1 memiliki fungsi sebagai perdagangan jasa, perikanan, dan pariwisata, BWP 2 memiliki fungsi sebagai pariwisata dan perdagangan jasa, BWP 3 memiliki fungsi sebagai industri dan perdagangan jasa, BWP 4 memiliki fungsi sebagai perikanan, BWP 5 memiliki fungsi sebagai pertanian, BWP 6 memiliki fungsi sebagai pertambangan, BWP 7 memiliki fungsi sebagai pertanian, BWP 8 memiliki fungsi sebagai pertanian. Selanjutnya yaitu rencana kawasan strategis. Berikut adalah peta rencana kawasan strategis Kabupaten Rembang tahun 2021 hingga 2041. Kawasan strategis berdasarkan nilai strategis yang terdapat pada Kecamatan Lasem, Pancur, Rembang yang memiliki warisan budaya, nilai sosial budaya, serta potensi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan ekonomi lokal. Rencana ini didasari oleh permasalahan kecenderungan peningkatan ketimpangan wilayah, di mana direncanakan pada tahun 2041 seluruh kecamatan Kabupaten Rembang berada pada tingkat berkembang pesat dan cepat tumbuh maju, di mana rencananya berupa pengembangan kawasan berbasis potensi atau sumber daya lokal yang terintegrasi sebagai upaya penguatan ekonomi lokal, serta rencana pengembangan kawasan investasi strategis. Selanjutnya, strategi dan program wilayah, di mana strategi pertama yaitu pengoptimalan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan agrikultur dan penguatan interaksi desa kota dengan 5 program yang ada, serta indikator berupa keterjangkauan kawasan perkotaan mencakup 75%, 2 lokasi desalinasi air laut di Kecamatan Rembang dan Kagan, 13 embung untuk on-farm reservoir sebagai alat drainage penting di Kecamatan Sumber, Sulang, Bulu, Gunem, dan Sale. Selanjutnya, program perluasan TPA beserta penambahan sarana pelayanan persampahan. Lalu ada program pembangunan toilet umum untuk keluarga kurang mampu. Lalu strategi yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi guna mendukung pengembangan kawasan agrikultur, di mana programnya berupa penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam pengelolaan kawasan budidaya darat dan laut, dengan instrumen yaitu Provision of Renewable Technology Base for Agricultural and Fishery Tools. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu pengembangan kawasan berbasis sumber daya lokal, dengan program yaitu pengembangan kawasan bahari terpadu, agropolitan, minapolitan, dan kawasan investasi strategis, di mana instrumen yang digunakan adalah RT/RW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 hingga 2009 tentang kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Rencana Perkotaan Kabupaten Rembang. Berdasarkan potensi dan permasalahan saat ini, didapati bahwa dampak permasalahan, konsekuensi perencanaan, dan skenario di masa depan sebagai berikut. Hingga dapat disimpulkan isu kawasan perkotaan berupa kurang optimalnya prasarana air bersih dan pemusatan sarana di kawasan perkotaan. Berikut merupakan peta jangkauan pelayanan kawasan perkotaan Kabupaten Rembang, di mana kawasan perkotaan cenderung berada pada kawasan pesisir. Fisik kawasan perkotaan dapati permasalahan saat ini berupa kemiskinan, permukiman kumuh, penyerapan tenaga kerja yang rendah, dan kawasan perkotaan yang cenderung belum menjadi pusat perdagangan. Maka didapati dampak permasalahan sebagai berikut, yang kemudian didapati bahwa konsekuensi perencanaan berupa pemenuhan sarana prasarana dasar penunjang perekonomian secara inklusif pada setiap kawasan perkotaan. Didapati bahwa isu kawasan perkotaan untuk non-fisik adalah kurang optimalnya peran kawasan perkotaan non-pesisir sebagai pusat perekonomian. Berdasarkan isu utama kawasan perkotaan,
dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan adalah terwujudnya kawasan perkotaan Kabupaten Rembang yang terintegrasi melalui penguatan infrastruktur yang mendukung pengoptimalan fungsi perkotaan. Dengan sasaran dan strategi yang ingin dicapai, maka konsep yang kami ambil adalah Integrated Polycentric Development dan Eco-Cultural City. Integrated Polycentric bertujuan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang kompetitif, independen, dan terintegrasi untuk meningkatkan keterhubungan antar kawasan. Sedangkan Eco-Cultural City merupakan konsep berdasarkan ekologi lingkungan masyarakat dengan menumbuh kembangkan dan menjamin pertumbuhan berdasarkan potensi dan karakteristik ekonomi lokal. Selanjutnya untuk rencana struktur ruang, di mana rencana jaringan keterhubungan berupa pengadaan jalan tol, reaktivasi jalur kereta api, dan rencana trayek bus antar kecamatan. Selanjutnya, untuk alokasi pusat kegiatan, maka Kecamatan Rembang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perikanan, dan perdagangan dan jasa, Kecamatan Kaliori sebagai pusat perikanan, Kecamatan Lasem dan Pancur sebagai pusat perdagangan dan wisata, Kecamatan Sluke dan Kragan sebagai pusat industri, dan Kecamatan Sulang, Pamotan, dan Sedan sebagai pusat perdagangan dan wisata. Selanjutnya, untuk rencana aktivitas perkotaan berupa pengembangan potensi pariwisata dan nilai sejarah, serta peningkatan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan insentif bagi masyarakat perkotaan. Untuk rencana pola ruang, berdasarkan analisis akan terjadi perubahan berupa penambahan ruang permukiman di Kecamatan Rembang dan Pamotan, reduksi lahan produktif karena menjadi lahan permukiman, serta fungsi ruang lindung yang bertambah di kawasan pesisir dan non-pesisir Kabupaten Rembang. Strategi pertama yang kami ajukan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas kawasan perkotaan melalui pembangunan pemerataan pelayanan sarana perkotaan. Berikut merupakan peta rencana sarana perekonomian Kabupaten Rembang, di mana akan diadakan pasar tradisional di setiap kecamatan, serta penambahan minimarket dan swalayan. Instrumen yang kami gunakan adalah SNI dan Permen Nomor 8 Tahun 2019. Selanjutnya untuk strategi 2 adalah menciptakan sarana hunian bersama untuk masyarakat perkotaan, maka program yang kami bawakan adalah pembangunan rusunawa dan rumah susun milik pada kawasan perkotaan Rembang dan Lasem. Instrumen yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Selanjutnya untuk strategi 3 berupa perencanaan transportasi umum antar kawasan perkotaan, maka program yang kami bawakan adalah pembuatan jaringan trayek angkutan umum antar kawasan perkotaan dan pedesaan, di mana tersedianya jalur pariwisata pada Pancur, Rembang, Lasem, trayek yang terhubung antar perkotaan dan pedesaan, serta terminal yang tersebar di seluruh kawasan perkotaan dan pedesaan. Instrumen yang digunakan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Berikut merupakan strategi 4, yakni mendorong pertumbuhan UMKM sebagai penguat aktivitas ekonomi melalui program pemberdayaan UMKM guna meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar UMKM. Untuk strategi 5 adalah menguatkan pelatihan sumber daya manusia dengan program pengadaan sertifikasi setiap sektor lapangan usaha, perencanaan sistem informasi lapangan usaha, dan penyediaan balai pelatihan dan pemberdayaan. Selanjutnya untuk strategi 6 adalah meningkatkan perlindungan budaya secara terintegrasi melalui program pengembangan area konservasi serta pengayaan keanekaragaman budaya, basis komunitas, dan sumber daya lokal. Merupakan peta rencana strategi pengadaan UMKM, pelatihan SDM, dan konservasi budaya kawasan perkotaan. Berikut merupakan tahapan pemenuhan kebutuhan sarana perkotaan yang diharapkan dalam 2 tahapan, pembuatan teknologi informasi pelayanan perkotaan dalam tahap pertama untuk pengumpulan database dan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat, peremajaan kota dalam 4 tahapan, pembangunan rusunawa dan yang pembangunannya dalam 2 tahapan, dan pembuatan jaringan trayek angkutan umum dalam 2 tahap.
Berikut merupakan program pemberdayaan UMKM di mana tahap pertama diharapkan dapat pembuatan sistem terpadu UMKM serta sosialisasi dan diskusi mengenai UMKM. Selanjutnya untuk pengadaan sertifikasi, diharapkan tahap pertama dapat mengadakan pendataan, sosialisasi, dan penjalinan kerjasama. Selanjutnya untuk perencanaan sistem informasi lapangan usaha, diharapkan pada tahap pertama dapat diadakannya perencanaan program sistem informasi serta penjalinan kerjasama. Selanjutnya untuk penyediaan balai pelatihan, maka tahap pertama adalah penentuan lokasi hingga pembangunan balai pelatihan. Selanjutnya untuk pengembangan area konservasi budaya, maka tahap pertama adalah inventarisasi aset cagar budaya, pembuatan zonasi cagar budaya, hingga tahap ketiga berupa peningkatan sarana pendukung serta akses wisata cagar budaya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.